hamil, menyusui, terus dia nggak haid. Wajar kalau ibu menyusui tidak haid, itu bagus. Berarti dia ASI eksklusif ke anaknya. Nah, ASI eksklusif ini bisa mengakibatkan atau munculnya KB alami. KB alaminya itu amenor laktasi. Nah, KB amenor laktasi ini kalau ke dalam tubuhnya ibu menyusui itu, berarti dia ada hormon prolaktin yang meningkat, menurunkan hormon untuk yang menstruasi ini menurun. Makanya dia tidak menstruasi sama sekali. Kayak gitu. Jadi ini bagus KB-nya untuk yang ibu menyusui ya, amenor laktasi. Makanya dia tidak haid ya. Kalau untuk ibu menyusui. Lanjut, ini kita hubungan menstruasi dengan kesuburan bagi wanita. Sebenarnya kesuburan itu dilihat dari mana? Pastinya dari tubuh kita yang sehat, terus siklus menstruasi kitanya juga yang normal, maupun itu siklusnya pendek, panjang, atau dia headnya lebih dari 7 hari. Tapi kalau emang dianya itu beraturan headnya, pola hidupnya sehat, makanannya sehat, sering olahraga, pasti dia subur kayak gitu. Apalagi dengan siklus haid yang benar-benar nggak ada permasalahan sama sekali kayak gitu. Berarti dia menstruasinya tingkat kesuburannya bagus kayak gitu. Kalau kita lihat kesuburan itu bisa lihat dari mana? Dari pola hidupnya, pola hidup sehat, sama menstruasinya lancar apa enggak, terus ada gangguan apa enggak di organ reproduksinya. Jadi kan ada tuh gangguan menstruasi kayak psikos, kista, mioma kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari beberapa gangguan menstruasi karena kita lagi live bersama sahabat Rosvi. Nah, aku mau ngasih tahu kita ada beberapa tips untuk meningkatkan awareness dan tindakan mandiri yang bisa dilakukan. Nah, yaitu bisa membantu terapi menyimbangkan hormon, ditambah kita bisa pola hidup sehatnya berubah, terus pola makannya jadi teratur, terus ditambah dengan suplemen terapi dari Rosvi ini bisa mengakibatkan hormon menjadi lebih seimbang. Nah, dari gangguan-gangguan yang aku sebutin tadi, seperti kista, psikos, terus PMS, berarti nyeri, terus pasca tersalin, menyusui, itu juga bisa menggunakan Rosvi. Dan juga untuk tambahannya Kak, misalnya masalah kewanitaan yang lain seperti keputihan. Keputihan, mengurangi lendir ya, mengurangi lendir yang banyak itu kan biasanya keputihan. Nah, sebenarnya untuk konsumsi Rosvi aja nggak bakalan bisa membantu. Tentunya kita kembali lagi ke yang namanya pola hidup dan pola makan kita yang sehat. Kalau misalnya pola makan atau pola hidup sehatnya enggak, terus kita minum Rosvi nih udah bilang, ih saya rajin loh minum Rosvinya, tapi kok enggak teratasi ya, masih banyak keluhan, ya sama aja dengan enggak, karena harus diimbangi juga dengan pola hidup sehatnya juga. Betul. Tapi kan pola hidup sehat kalau tanpa ada beberapa terapi dari diri kita, obat-obatan atau yang masuk juga sama aja bohong gitu. Jadi harus saling berkesinambungan. Dan untuk teman-teman juga sedikit info, Rosvi ini aman ya Kak, udah halal, udah BPOM juga, kemudian aman juga untuk busui. Jadi teman-teman mungkin yang sebelumnya yang udah sahabat Rosvi di sini pasti udah tahu gimana Rosvi, juga boleh nih kan teman-teman juga udah banyak yang nge-share testing-testingnya. Aman untuk busui, halal, sudah BPOM, dan 100% minuman herbal. Ibaratnya itu kayak jamu yang dikemas lebih praktis gitu kan. Lebih modern ya. Iya, lebih modern. Dan tentunya juga info buat teman-teman, sekarang kita juga udah makin banyak nih yang dari
Rosvi, sekarang kita udah live juga sama Bidan Fitri. Semoga nanti di bulan-bulan kedepannya kelas cerdasnya tetap berjalan ya Kak, tetap bisa bertemu dengan Kakak lagi. Dengan materi-materi yang menarik yang lainnya nantinya tentunya. Kemudian seperti biasa juga kita ada live juga sama Dokter Yusri. Kemudian ada dari Dokter Evi juga. Live sama Dokter Yusri, Dokter Evi selanjutnya. Nanti boleh kalau yang belum masuk ke grup konsultasinya, teman-teman di sini boleh catat nomornya 081 957 374 792. Nanti selanjutnya di bulan depan semoga kita bisa bergabung lagi ya Kak di kelas cerdas, karena ini kan perdana ya, pertama kali kita lihat dulu perkembangannya gimana. Nanti teman-teman kayaknya banyak yang senang nih sama live gabung sama Kakak. Jadi bisa jadi bulan depan lanjutkan dengan materi yang lebih menarik lagi. Nanti kita juga boleh meminta review sama teman-teman materi apa lagi yang rasanya mereka banyak yang belum tahu, yang masih penasaran gitu kan. Yang mau dibahas tuntas ya. Jadi gimana Kak materinya? Boleh dilanjut lagi kalau misalnya masih ada yang mau Kakak sampaikan lagi untuk materinya atau info lainnya. Yang mitos fakta mau lanjut di kuis atau gimana? Boleh kita lanjut di kuis Kak. Sebelum kita lanjut di kuis, boleh mungkin kita baca, kita bantu jawab teman-teman 1 atau 2 pertanyaan dulu ya Kak. Kita lihat dari kolom komentar. Oke, teman-teman ini udah banyak yang nanya. Kita coba baca 1 atau 2 dulu sebelum mitos fakta. Karena nanti di mitos fakta ini untuk 3 orang pemenang, kita akan bacakan 3 mitos atau faktanya. Nanti hadiahnya dapat tumbler sama paket spesial Rosvi-nya senilai 200.000 untuk 3 pemenang. Nah, untuk 2 pemenang selanjutnya, karena tadi ada 5 pemenang, 2 pemenang selanjutnya nanti kami dari tim admin Rosvi akan milih dari testi yang menarik atau nanti pertanyaan yang kita bacakan yang menarik. Jadi boleh kita lihat dulu komentarnya. Kakak boleh Kak pilih juga. Kakak mau jawab yang mana? Ya? 1 dari 1. Oke, boleh. Ini nggak bisa masuk dari sini. Oke, boleh dipilih. Pertanyaan dari siapa? Ada yang pengen tumblernya tuh. Banyak nih Kak yang nanya kan, Kakak boleh pilih nih. Iya, aku lagi nge-scroll. Selagi Kak Fitri nge-scroll jualan Rosvi ini Kak, caranya gimana? Bisa nggak ya kalau saya coba gitu? Bisa Kak, bisa Kak. Tapi kalau misalnya Kakak coba dulu nih diminum Rosvi-nya Kak Selamat ya, domisili mana? Nanti kami hubungkan dengan stokis terdekat karena Rosvi ini udah berapa stokis Kak? Berapa ribu stokis? Banyak Kak. Ini berapa? Ini di seluruh Indonesia udah ada. Sampai ke luar negeri pun juga ada. Wow. Ada yuk, nanya lagi yuk. Ada yang mau nanya lagi? Aku nge-scrollnya banyak banget. Kakak pilih aja boleh, nanti sekalian langsung Kakak jawab pertanyaan dari teman. Kak keluar. Oh, ada yang nanya nih. Kak izin bertanya. Dari siapa? Kanita Oktaviani. Oke. Ini kalau haid selalu lama. 7 sampai 9 hari. Tapi darahnya sedikit-sedikit. Itu normal apa enggak, Kak? Kan kita tadi udah belajar nih berapa lama haid itu terjadi. Misalnya 4 sampai 7 hari. Itu kan normalnya. Iya. Nah, berarti kalau dia 7 sampai 9 hari berarti dia panjang. Menstruasinya panjang. Ada juga yang dia haidnya cuma 3 hari. Berarti menstruasinya itu pendek.
kayak gitu. Nah, itu normal nggak? Normal, walaupun dia sedikit-sedikit mungkin itu buat membersihinnya aja, paling bercak-bercak kalau 7-9. Yang penting tidak ada keluhan-keluhan yang berat, misalnya kamu sampai 20 hari atau sampai 2 minggu kayak gitu, sampai pendarahan yang hebat. Nah, yang penting nggak sampai situ. Kalau headnya masih dalam jangka 7-8 hari itu kayaknya masih normal sih. Kalau untuk yang 15 hari lebih itu baru yang udah banyak gitu. Nah, Masih itu banyak. perlu Takutnya pendarahan. Iya. Iya. Iya, oke. Boleh nih kita jawab pertanyaan yang lain lagi. Ini kayaknya dari, aduh kepotong ya pertanyaannya. Ini ada dari Kak Halimah Rio, Kak. Usia 40, tapi haid nggak teratur. Apa itu juga dikatakan PCOS? Nggak PCOS, tapi dia nggak pakai KB juga, Kak. Usianya udah 40 tahun. Haidnya nggak teratur. Bisa dikatakan PCOS itu atau bagaimana ya, Kak? PCOS, tadi kan kita udah bahas ya, PCOS itu gejalanya siklus menstruasinya memang tidak teratur. Tapi lihat dulu nih, dari umurnya 40 tahun. Bisa jadi proses ke menopause ya, Kak, karena udah 40 tahun ke atas juga. 40 tahun. Menopause itu kan dia tidak haid selama 12 bulan atau dalam 1 bulan itu dia sudah tidak haid. Nah, kalau menopause itu akan terjadi di umur 40 tahun ke atas, atau juga bisa dia menopause dini. 35 tahun dia udah mulai menopause, itu juga ada. Nah, kalau 40 tahun ibu mulai mengalami haid yang tidak beratur, berarti itu bisa jadi karena mau mulainya si menopause tersebut. Nanti kalau dia sudah mulai sedikit-sedikit, ntar lama-lama dia hilang, benar-benar nggak haid sama sekali kayak gitu. Oke. Ini ada juga nih, sepertinya tadi udah dibahas juga nih sama Kak Bidan Fitri, tapi ada yang nanya lagi, Kak, haid nggak teratur itu berpengaruh nggak ke promil? Karena dia gitu, Kak. Ini kan haidnya nggak teratur, pengaruh nggak nanti ke promil? Boleh mungkin Kakak ulang jelasin lagi. Kalau haidnya tidak teratur nih, kalau haidnya tidak teratur itu gimana? 3 bulan ada terus hilang, ada lagi atau gimana nih? Ya, ini Kak siapa ya? Kak inisial Z. Dia nggak menjelaskan, Kak, hanya haid nggak teratur itu berpengaruh jadi ke promil atau tidak. Oke. Aku langsung jelasin aja secara ini ya, secara umum. Ya, boleh. Kalau haid kita kan kalau dan ovulasinya. Nah, kalau menstruasinya masih ada setiap bulan, walaupun berapa hari, akibat KB atau emang dia umurnya udah lebih dari normal untuk hamil, itu masih bisa hamil. Tapi kalau dia benar-benar tidak beraturannya, yang besok haid, terus dia berapa bulan lagi dia nggak haid, nah itu nggak bisa, takutnya percuma promilnya, kan kita cari ovulasinya dulu kalau mau promil. Tapi bisa, caranya kan tadi aku udah bilang, kita cari dulu nih biar ovulasi, kan bisa tuh ada injeksi yang untuk terjadinya ovulasi itu ada. Nah, kalau udah haidnya udah lancar, baru boleh kita langsung melakukan program hamil kayak gitu. Dan juga untuk info untuk juga bantu kan boleh cek Instagram Rosvi, NASA Rosvi Official. Kalau misalnya masih ragu gitu kan. Terus juga info Rosvi nggak ada yang KW-nya, hanya dijual di ya. Nanti kan kalau misalnya ada yang KW, nanti ada yang ragu gitu, Kak. Nggak, Rosvi sampai sekarang nggak ada yang KW-nya.
Iya. Ini juga kita boleh baca nih, ada dari Kak Stokis NASA Jakarta. Ini dari Jakarta nih Kak, stokisnya Aduh, nih. apa tuh? Oh, Stokis di Alhamdulillah. Jakarta. Mana nih? Alhamdulillah dia bacain testingnya nih Kak. Alhamdulillah datang Betul. bulan lancar dan gak nyeri lagi setelah minum 4 saset Rosvi. Terima kasih Rosvi. Oke. Betul. Makasih Kak, Stokis NASA Jakarta. Ini banyak nih Kak, ada dari Stokis Bandung, dari Riau juga. Oh, ada dari Facebook ya? Oh, ini ada dari Facebook karena kita tadi nge-screen langsung dari Facebook juga ya Kak. Pertanyaan dari Kak Karmila. Apa Mau tuh? tanya, apakah hubungan keterkaitan antara gangguan haid dan kesuburan lebih kurang sama ya Kak yang kayak tadi? Sama. Haid yang gak teratur. Terus juga mungkin semoga Kak Karmila tadi udah nyimak jawaban dari Kak Fitri. Mungkin boleh yang lain lagi. Mungkin bisa untuk Kak Nirla, mungkin untuk sama kakak yang tadi boleh pakai Rosvi buat melancarkan haidnya. Mungkin bisa dicoba. Ini ada dari Kak Ivanasa. Wah, ini menstruasi nih. Kak, saya mau tanya, kalau misalkan tanggal 1 mulai mens, lalu darah bersih tanggal 11. Kemudian keluar darah lagi pas tanggal 28-nya. Jadi dalam sebulan mensnya 2 kali. Jadi apakah penyebab dari mens yang 2 kali dalam sebulan tersebut Kak? Berarti siklusnya dia haidnya tanggal 1, kemudian bersih tanggal 11, berarti sekitar 10 hari ya Kak dia haidnya ya? Iya, sekitar Kemudian 10 hari. 10 hari, iya 10 hari dia haid, setelah itu tanggal 28, berarti 10 harinya lagi dia haid lagi Kak. Berarti siklusnya 10 hari ya jadinya itu. Berarti siklusnya kalau dihitung 21 hari. Berarti pasien, iya, kalau si kakak tersebut berarti dia masuk ke siklus pendek. Kan siklusnya ada 3. Pendek, normal, yang panjang. Yang pendek 21 kurang dari 21 hari, berarti dia dalam sebulan bisa 2 kali haid. Kalau 28 lebih kurang 9 hari itu dia normal. Berarti 1 kali haid. Kalau 35 hari berarti dia agak lama tuh. Nunggu 35 hari, bulan ini baru haid, besoknya baru haid gitu. Agak lama. Nah, itu siklusnya panjang. Berarti kakak yang tadi yang nanya itu masih termasuk normal sebenarnya, cuma siklusnya aja yang pendek. Berarti masih aman, masih normal ya Kak ya? Ya kan? Untuk teman-teman mungkin yang dengan pertanyaan yang sama juga boleh disimak baik-baik. Kemudian nih satu lagi dari Kak Mujidin. Mau nanya Kak, usia saya 48 tahun. Mens saya masih setiap bulan, tapi kok darahnya menggumpal-gumpal. Nah, sedikit Fanny bantu jawab dulu sebelum Kakak jawab nanti. Untuk minum Rosvinya 2 kali sehari 1 saset. Namun kalau misalnya teman-teman ada gejala asam lambung, boleh konsumsinya setengah saset tapi tetap 2 kali sehari setelah makan. Karena di Rosvi dari kandungan bunga roselanya vitamin C-nya tinggi, jadi takutnya ngaruh ke asam lambung. Nah, mungkin untuk tentang menstruasinya mungkin dibantu dengan Kak Fitri. Fani ulang lagi pertanyaannya, usia 48 tahun, tapi dia tetap haid setiap bulannya Kak, cuman haidnya itu menggumpal-gumpal katanya Kak. Haidnya itu menggumpal-gumpal sampai kehitaman? Nggak ada ya? Nggak dijelaskan, dia cuma bilang haidnya menggumpal-gumpal, tapi haidnya tetap setiap bulan. Usianya 48 tahun. Berarti dia belum masuk menopause ya? Maksudnya kalau masih tiap bulan, haidnya masih cuman lancar banget. Iya, masih lancar Kak, cuman permasalahannya itu darahnya yang menggumpal-gumpal. Kalau menggumpal-gumpal, asalkan nggak yang kan kita kalau haid itu memang ada yang menggumpal gitu ya? Iya, memang ada yang menggumpal. Ada. Gimana gitu kan?
karena pertanyaan juga kurang begitu detail, paling aku bisa bilang 48 tahun masih haid, berarti mungkin menggumpal itu karena kan dia mau masuk menstruasi. Umurnya pun juga sudah berbeda, otomatis darahnya pun juga udah nggak bisa kayak kita yang menggumpal-gumpal, atau nanti harinya pun bisa berkurang. Nggak, mungkin menggumpalnya cuma sekarang, besoknya baru ada, kayak gitu. Nggak apa-apa sih kalau 48 hari. Karena juga haidnya masih teratur ya Kak, cuman ya Iya. Permasalahannya menggumpal-gumpal yang kita tahu. Biasanya haid memang ada yang menggumpal-gumpal, cuman tadi kakaknya pertanyaannya nggak terlalu rinci menggumpalnya seperti apa. Kalau misalnya menggumpalnya nggak yang terlalu banyak, mungkin masih dalam kondisi normal ya Kak, seperti haid yang biasanya memang ada yang menggumpal. Mungkin sekitaran hari 2 atau hari ketiga ya mungkin ya Kak terjadi kalau menggumpal. Bisa menghitam, menggumpal gitu. Oke, boleh kita lanjutkan mungkin Kak, mitos atau fakta. Nah teman-teman kita bacain 3-nya di kolom komentar. Nanti kita nggak bakalan pilih pemenang dari yang tercepat, tapi kita pilih acak karena nanti kalau tercepat banyak yang komentar nggak adil Kak, karena nanti kan tergantung jaringan mereka masing-masing kan. Kalau jaringannya kurang bagus pasti otomatis dikirimnya lama gitu. Jadi nanti dari admin Rospi bakalan milih secara acak. Teman-teman nanti jawab, kalau misalnya terpilih nanti pengumumannya boleh dicek di Instagram Rospi Official. Kalau terpilih nanti hubungi nomor adminnya, nanti akan dibacakan lagi nomor adminnya. Kemudian jangan lupa untuk yang menang setelah jawab nanti di screenshot ini layar jawabannya. Jangan lupa nanti di tag di Instagram Rospi Officialnya. Jadi biar nggak sulit untuk menentukan. Pasti nanti jawabannya pada banyak yang benar nih Kak, soalnya udah terlalu banget materinya. Oke, untuk mitos sama fakta, Fani bacakan 1, nanti Kakak bacakan 2. Boleh Kakak pilih yang udah yang udah dikirim. Nanti Fani bacakan 1, Kakak pilih 2 ya Kak. Di antara 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Kita ambil 3 aja. Oke, dari Fatni dulu ya. Teman-teman disimak, jangan lupa jawab, jangan lupa screenshot untuk jawabannya. Nanti mana tahu belum jawab, nanti ke WA adminnya, Kak saya menang. Kalau nggak ada buktinya kan susah. Nah. Oke, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Bisa tingkatkan peluang. Mitoskah atau fakta kalau berhubungan berkali-kali itu bisa meningkatkan peluang kehamilan? Ada yang jawab mitos tuh. Kenapa mitos? Ada yang fakta juga. Ada yang fakta juga Kak. Nanti mungkin setelah 1 menit mungkin nanti baru kakak kasih jawabannya ya Kak. Oke. Jadi nanti teman-teman tahu yang dia benar gitu. Oke. Mitos karena tergantung apa nih, coba tergantung berhubungan pada masa subur apa bukan. Ya boleh. Kalau berkali-kali nggak baik juga. Oh gitu. Fakta. Ini ada juga yang jawab fakta nih Kak. Fakta karena kan bisa jadi saat berhubungan lagi masa subur. Oke. Boleh. Mungkin Kakak lanjut ke ini mitos fakta kedua, setelah 3 nanti baru kita bahas biar yang lain bisa jawab. Kalau dikasih jawabannya terlalu cepat kan, nanti takutnya jawabnya pada benar semua. Oke. Nih, aku ini ya, mitos fakta yang kedua. Stres dan kelelahan berlebih dapat menyebabkan haid terganggu. Mitos
atau fakta? Mitoskah atau fakta kalau kita stres dan kelelahan dapat menyebabkan terganggunya haid kita? Fakta karena fakta. Udah pada tahu nih. Soalnya dari tadi kan Kak bicara itu kan mitos atau faktanya. Ini kayak tadi di materi aku ada deh. Ada. Udah berulang-ulang kali juga. Oke. Banyak yang jawab nih, fakta. Oke Kak, boleh lanjut yang ketiga? Lanjut yang ketiga ya. Oke. Mana ya? Penggunaan KB dan kondisi menyusui dapat menyebabkan haid tidak teratur atau tidak alami haid sama sekali. Mitos atau fakta? Mitoskah atau fakta? Kalau misalnya kita pakai KB dan dalam keadaan kondisi menyusui juga menyebabkan haid nggak teratur atau sama sekali nggak haid. Ini juga pada tahu nih jawabannya nih semua. Oke, kita menunggu jawaban yang dari ketiga. Boleh yang pertama tadi Kak, kita bongkar nih jawabannya. Fani ulang lagi pertanyaannya, nanti Kakak jawab ya. Boleh. Oke, peluang kehamilan. Oke, karena kan banyak banget yang jawab mitos, fakta, mitos. Bukan karena dia di masa subur ya, terus berhubungan berkali-kali. Tapi bisa mitos kenapa? Karena kalau kita lagi berhubungan, mau melakukan hubungan, terus atau program hamil, itu bagusnya atau normalnya itu 2-3 kali berhubungan seksual. Kenapa? Itu dalam 1 minggu tuh normalnya segitu. Kalau berkali-kali nanti nggak bisa meningkatkan peluang kehamilan. Soalnya sperma di dalam rahim itu berada di dalam rahim selama 3 hari. Nah, jadi sering-sering pun juga nggak bagus. Nanti peluang kehamilannya berkurang gitu. Bukan tidak hamil, tapi peluang keberhasilannya berkurang karena terlalu sering. Jadi jawaban dari mitos atau fakta berhubungan berkali-kali bisa meningkatkan peluang kehamilan sebenarnya mitos. Jadi gimana nih Kak untuk meningkatkan peluang kehamilan? Yang faktanya gitu. Yang faktanya meningkatkan peluang kehamilan pastinya satu, jaga pola hidup sehat, makan yang teratur, terus olahraga. Yang terakhir itu berhubungan seksual boleh 2-3 kali dalam seminggu. Itu pada saat masa subur. Ditambah sama suplemen. Suplemen juga bisa, contohnya kayak Rosvi atau tambahan obat seperti asam folat kayak gitu. Oke, jadi sudah terjawab teman-teman yang masih ragu dengan mitos atau fakta kalau kita sering berhubungan bakal meningkatkan peluang kehamilan. Ternyata jawabannya adalah mitos. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, banyak yang benar jawabannya. Oke, yang kedua, pertanyaannya tadi, stres dan kelelahan berlebihan ini dapat sebabkan haid terganggu. Nah, jawabannya apa nih Kak? Oke, stres dan kelelahan itu fakta. Fakta bisa haid kita menjadi terganggu. Tadi aku udah jelasin di materi yang awal. Stres memicu hormon kortisol karena hormon estrogennya itu menurun. Nah, makanya menstruasinya jadi tertunda, tidak adanya ovulasi. Itu karena stres. Yang kita pikirin tuh apa sih gitu kan? Kalau terlalu stres, terlalu kecapean, badannya udah lemas, itu hormon kortisol kita naik kayak gitu. Makanya hormon estrogennya menurun, ovulasinya jadi mundur atau menstruasinya jadi tidak beraturan.
Karena banyak nih kan Kak permasalahan yang dari anak-anak remaja galau, stres, berakibat juga kayak haidnya yang nggak lancar. Iya, benar. Sebenarnya sih bukan nggak sehat, bukan karena stres memicu hormon kortisol itu naik kayak gitu. Makanya si hormon estrogennya turun, ovulasinya jadi menurun, ya udah nggak haid gitu. Oke. Yang terakhir tadi mitos kah atau fakta kalau kita menggunakan KB atau dalam kondisi menyusui dapat menyebabkan haid nggak teratur dan bisa jadi nggak haid malah sama sekali. Jadi jawabannya mitos kah atau fakta? Fakta. Jadi mitos, fakta, fakta. Bener nih, siapa nih jawabannya nih? Nah, kenapa kalau penggunaan KB dan ibu yang sedang kondisi menyusui? Tadi aku udah jawab juga di materi yang awal. Kalau ibu yang sedang menggunakan KB hormonal, salah satunya, itu bisa memicu haid menjadi tidak teratur. Itu fakta. Kenapa? Karena di dalam ganggu hormonal haid kita, makanya haidnya menjadi tidak teratur. Bisa haid flek-flek dikit-dikit atau tidak haid sama sekali. Itu yang menggunakan KB. Tapi KB-nya hormonal, beda dengan KB yang IUD atau spiral. Dia tidak mengganggu hormon sama sekali. Nah, kalau yang ibu menyusui, kenapa dia bisa tidak teratur? Sama yang tadi aku jelasin. Karena ada hormon prolaktin, kan menyusui nih, ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ada hormon prolaktin. Ini hormon menyusui yang meningkat pada ibu. Nah, itu menekan si hormon estrogen. Makanya haidnya jadi tidak haid sama sekali pada saat menyusui pada ibu yang menyusui itu. Karena si hormon prolaktinnya lagi naik. Wajar sih, tapi itu memang fakta. Normal sebenarnya. Iya. Jadi stres, kelelahan, penggunaan KB pas dalam keadaan menyusui merupakan juga salah satu sebab haid dapat terganggu ya Kak ya? Iya, benar. Oke, ini banyak yang jawab, nanti kami pilih secara acak jawaban yang benar untuk 3 mitos dan fakta. Untuk 3 orang pemenang yang nanti dapatkan tumbler ini, ada yang warna merah juga, ada warna biru juga. Ya khususnya pasti desainnya rosmi ya Kak. Nanti untuk MOOC mungkin bisa di live selanjutnya. Oh iya, benar. Kita juga punya tote bag juga, tapi belum bisa untuk live selanjutnya. Hadiahnya. Jadi untuk teman-teman, terima kasih yang udah nonton kami, Kak Fitri dan Fatmi. Dari awal sampai akhir tadi, untuk pemenangnya nanti 3 orang dari mitos fakta, 2 orangnya untuk yang komentar dan komentar. Postingan Instagram Rosvi Official, teman-teman boleh follow yang belum follow akun Instagram Rosvi Official, atau yang belum follow TikToknya juga boleh. Nanti jangan ketinggalan lagi untuk kelas cerdas kita. Mungkin tema selanjutnya bisa nanti kita diskusikan ya Kak, yang lebih menarik. Karena kita juga kemarin kan udah punya banyak tema ya, jadi bisa lah itu di list bulan ini. Bulan ini ya. Oke. Untuk teman-teman, sekali lagi tadi pas waktu live yang udah nge-like, yang udah nge-share juga, yang udah ngajak
teman-temannya juga. Terima kasih. Mungkin ini kayaknya banyak juga dari pengikut Kak. Jadi Kakak sekarang kerja di? Aku di klinik di daerah Depok sekarang. Di Depok. Berarti Kakak kemarin dari Jakartanya, dari Poltekkes Jakarta. Aslinya dari Jakarta. Iya, aku tinggalnya di Jakarta. Tapi aslinya aku Padang, tapi aku udah lahir di Jakarta kayak gitu. Gimana ya? Padang Sumbar? Iya, Sumbar. Wah, deket berarti ya, Kak? Sumatera Barat. Iya, Riau. Dekat. Tahu Riau dong ya? Tahu, aku pernah ke sana. Berarti keluarga Kakak di Pekanbaru? Pekanbaru di Padang? Enggak, udah di Jakarta semua. Cuman tinggal nenek gitu yang di Padang. Udah nggak ada orang di Padang lah. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Fitri. Untuk teman-teman lagi sekali lagi info yang nanti menang boleh atau yang mau masuk grup konsultasi Rosvi atau mau tanya di kita cuman baca isinya, teman-teman boleh catat 081. Nanti boleh sulit diungkapkan di kolom komentar, bisa langsung ke WhatsApp-nya. Dan untuk live selanjutnya sama Dr. Yusri sama Dr. Evi jangan ketinggalan follow Instagram Rosvi dan live nanti di kelas live selanjutnya. Oke, makasih Kak Fitri, makasih juga teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Mungkin boleh Kakak kasih penutup dulu sedikit sebelum kita berakhir di live ini. Udah mau selesai ya? Aku nggak kerasa ini kita udah berapa jam? 1 jam lebih ya. Semua yang udah nonton, kalau gangguan haid itu kita bisa cegah dengan cara merubah pola hidup sehat. Terus bisa juga kita menggunakan beberapa suplemen terapi seperti Rosvi itu untuk meningkatkan kesuburan juga bisa. Nah, terus terima kasih juga kepada Rosvi telah bekerja sama aku, apalagi pertama kali ya, perdana ya. Iya, perdana kelas cerdas Rosvi live di TikTok belum pernah sebelumnya perdana ini. Perdana ya. Terima kasih untuk Rosvi.